Halo semuanya, kenalin kita dari kelompok 3. Hari ini kita ada di Titan Jaya Abadi yang merupakan konveksi dari pakaian. Nah, di sini kita akan melakukan survei sekaligus wawancara mengenai supply chain khususnya pada bagian pengadaan dan juga pembelian. Sebelum kita lanjut masuk ke videonya, kita kenalan dulu member satu persatu dari kelompok 3. Kenalin semuanya, aku Celia Atira Nurfilza dengan NIM 1040 123 30103. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fadil Abdillah Bianto dengan NIM 1040 123 0069. Halo semuanya, perkenalkan aku Thorik Rahman dengan NIM 1040 123 00397. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raihan Raja Bisalam dengan NIM 104 0123 00126. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Novalisan dengan NIM 1040 123 00090. Hai semuanya, aku Muhammad Faiz dengan NIM 1040 1233 0158. Halo, aku Salima Bianda Pribadi dengan NIM 1040 123 00129. Titan Jaya Abadi merupakan perusahaan manufaktur konveksi yang memproduksi berbagai jenis pakaian dan tas seperti kaos, jaket, dan tas yang beroperasi kembali secara aktif sejak tahun 2021 setelah pandemi. Dalam proses pengadaan dan pembelian bahan baku, perusahaan menerapkan sistem perhitungan kebutuhan bahan berdasarkan pesanan yang masuk. Kebutuhan bahan dihitung dari konsumsi bahan per satu produk, kemudian dikalikan dengan jumlah pesanan. Ya, jadi kita ada perhitungan, kan biasanya jumlah pesanan yang masuk itu kita anggap misalnya 1000 piece. Nah, kita hitung berdasarkan konsumsi per satu piece-nya berapa meter dikalikan jumlah 1000 piece. Cuman kita karena untuk mengurangi sisa bahan yang di belakangnya sisa bahannya cukup banyak, kita akhirnya setelah pandemi ini kita bikin sistem pembelian bahan baku 2 kali. Yang pertama adalah perhitungan total, habis itu kita belanja hanya 80%-nya gitu. Habis itu kita ketahuan kurangnya berapa, nah itu pada akhirnya pas. Jadi kain terbuangnya mendekati minimum. Bahan baku itu ada 2 tergantung. Jadi semuanya sih pada dasarnya kan dari pabrik tekstil ya. Tapi on access pabrik tekstil itu kan dilihat dari kuantiti pemesanan. Jadi sebenarnya kalau pembelian bahan baku itu ada 3 tahap. Ada tiga tipe. Bukan 3 tahap. 3 tipe adalah yang satu toko retail, kita bisa beli per kilo atau per meter. Yang kedua adalah gudang. Gudang kita biasanya beli udah hitungannya roll besar. Habis itu pemesanan khusus langsung ke pabrik. Sebelum proses cutting itu kan penerimaan bahan itu hanya sebatas sampai dengan pengecekan timbangan ataupun meter. Nah, habis itu tahap keduanya sebelum proses cutting itu ada namanya inspect kain. Jadi kain itu dibuka dulu semua ada cacat atau tidak. Kalau ada cacat, kan kalau supplier kain itu nggak boleh potongan cacat. Jadi utuh kita gulung lagi, kalau ada cacat gulung lagi satu roll itu kita balikin. Pemesanan bahan kan mesti PO ke pabrik tekstil itu 6 ton kain. Itu rata-rata waktunya sekitar 6-8 minggu. Karena dia dipengaruhi cuaca juga sih pas waktu pencelupan. Pas suhu turun 1 derajat itu warna bisa berubah. Yang repot adalah perbedaan lot sih. Lot itu tuh satu seri nomor bahan, tapi beda waktu produksinya. Misalnya produksi hari ini Senin sama besok hari Selasa sama-sama ngerjain jalur warna hitam itu disebutnya beda. Karena nggak bisa digabungin. Kalau jadi di baju tuh yang sini agak hitamnya, agak kemerahan, yang sini agak kebiruan hitamnya, nah itu nggak bisa digabung. Sebelum adanya inovasi, proses produksi di Titan Jaya Abadi masih dilakukan secara manual. Mesin bordir bergantung pada tenaga pegawai, catatan dan desain masih konvensional, serta sistem pembelian bahan baku yang belum efisien. Hal ini membuat waktu produksi lebih lama dan biaya kurang terkendali. Setelah adanya inovasi, Titan Jaya Abadi beralih ke mesin bordir otomatis, sistem pencatatan dan desain digital, serta pengelolaan pembelian bahan baku yang lebih terencana. Perubahan ini membuat proses produksi menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas produksi dan daya saing Titan Jaya Abadi.